Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Allah, suaraku terdengar ya? Aman. Oke, selamat datang ke perpan semua, teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di salah satu agenda rutinnya XL, yaitu Journey with Quran, yaitu Tadabbur Quran, surat Al-Baqarah, dan Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada episode yang ke-9. Ya, kita tadabbur Quran Surat Al-Baqarah, melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan pertemuan kali ini kita bakal tadabbur ayat yang ke-26 sampai 28, yang pasti dan akan tetap selalu dibersamai oleh Kak Lila ya, teman-teman. Nah, sebelum jauh kita ngobrol dan bincang-bincang, alangkah baiknya ya pertemuan kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah dan doa belajar. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan diawalinya dengan doa ya pertemuan kita sore hari ini, nanti apapun yang kita dapat gitu ya, semoga bermanfaat untuk kita dan untuk orang di sekitar kita, dan Allah berkahi ilmu yang kita dapat. Masya Allah, ini udah 13 yang gabung. Sebelumnya seperti biasa, basa-basi orang Indonesia. Ini buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini yang udah meluangkan waktunya. Aku mau nanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat-sehat ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Mana nih? Layangkan jempolnya. Alhamdulillah sehat. Insya Allah. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja. Sebentar. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi gitu ya, yang akan disampaikan oleh Kak Lila. Tapi sebelumnya aku mau nyapa Kak Lila dulu nih. Assalamualaikum Kak Lila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Nas. Halo Kak, sudah lama kita tidak bersua. Iya, berasa 2 dekade. Iya. Kabar sehat ya Kak? Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu gitu ya, kita langsung saja aku serahkan waktu dan layar kepada Kak Lila untuk menyampaikan materi tadabbur Quran pada sore hari ini. Kepada Kak Lila, dipersilahkan. Makasih, Nanas. Masya Allah. Aku izin share screen ya. Ya, silakan Kak. Udah kelihatan? Screen aku aman? Suara Kak, aman kami. Oke. Sebentar ya. Aku share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Tadinya aku berpikir mau sampai 28, tapi lumayan banyak nih yang aku juga kurang tahu ya untuk timingnya. Mungkin kita bisa lebih dalam juga, insya Allah di ayat 26-nya nanti kita lihat ya. Iya Kak, nggak apa-apa. Insya Allah oke. Audio aman ya, screen share-nya udah kelihatan juga. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ketemu lagi teman-teman. Semoga nggak bosen ya dengerin aku yang sebenarnya aku
kurang berilmu banget. Ini juga hanya resharing aja dari kajian Ustadz Noman Ali Khan dari Baina TV untuk bagaimana beliau itu mentadaburi dan mempelajari bahkan secara profesional juga, lalu membuat sebuah kajian ya yang bisa kita konsumsi langsung sebenarnya, cuma dalam bahasa Inggris. Ini mungkin aku juga kayak penerjemah aja sih ke teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pemahaman atau kekurangan ilmu yang sehingga itu membuat ada kesalahan atau kekurangan. Mohon teman-teman juga bisa mendoakan aku juga ya supaya dimudahkan dan diistiqomahkan dalam ilmu dan kajian ilmu ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin ke ayat 26. Kemarin kita udah ngobrolin ya jadinya. Kita ngobrolin ayat 23 sampai 25 itu ya, dari ngomongin tentang surga, tentang bahkan azab Allah juga. Terus di ayat 25 terakhir itu kan bagaimana kita mendakwahkan ke orang. Itu pertama kali adalah mendakwahkan harapan. Ya, jadi sebenarnya Islam itu adalah harapan. Jadi kita jangan langsung kalau misalnya ke orang ya, apalagi yang baru hijrah atau yang ingin mendalami Islam, itu kita justru harus kenalkan bahwa Islam itu indah, mudah, menyenangkan, nggak menyulitkan, nggak susah, nggak penuh azab, gitu. Jadi bahkan di ayat yang kemarin itu benar-benar difokuskan kita itu sebagai pengemban dakwah dan bahkan sebagai Muslim yang menjadi portret lah gitu ya, profil yang dilihat orang lain sehari-hari, gitu. Kita kita juga kan kemarin tuh yang ayat terkenal itu kan, maka buatlah surah semisal. Jadi walaupun sudah dikasih kayak gitu, kata kita tuh udah seperti dakwahnya Rasulullah juga, memberikan harapan kepada orang-orang, membuat hidup mereka tuh menjadi mudah sebenarnya, menjadi lebih baik. Tapi memang ada nih tipe-tipe orang yang kayak aduh gitu ya, kayaknya susah banget gitu ya untuk dibilangin, dan mereka tuh kayak nantangin mulu, Al-Quran itu nggak bener, Muhammad itu penyihir, gitu-gitulah pokoknya, kayak dikata-katain gitu kan. Ya akhirnya Allah menantang di ayat yang sebelumnya ini, buatlah surah semisal. Jika kalian merasa ini salah atau apa, ditantang oleh Allah, buat, ya silahkan buat aja. Kalian bahkan nggak bisa bikin sedekat sedikit pun mirip, atau bahkan nggak usah dia lebih bagus, mirip aja kalian nggak akan pernah bisa, impossible, benar-benar nggak mungkin. Itu kan challenge-nya tuh tadi kan, tantangannya. Nah, karena tantangan ini nggak ada yang bisa saat itu tuh, di para orang Arab ini tidak bisa menjawab tantangan itu, mereka kan kesel gitu kan, jadinya nggak bisa nih kita kalahin Al-Quran dan Nabi Muhammad gitu. Tapi itu nggak bikin mereka berhenti gitu. Jadi biasa orang kalau udah dendam kayak gitu ya, dendam walaupun dia udah ketahuan dia yang jahat, udah masuk penjara atau gimana, itu tetap kebawa terus, hatrednya itu kebawa. Nah, karena Al-Quran ini kayak bukan hanya ayat-ayat yang dalam bahasa Arab aja, tapi ini mengandung makna dan mengandung banyak hal, lesson learned kayak di ayat kemarin itu ya. Jadi orang-orang yang pengen bikin atau pengen mengalahkan Al-Quran, artinya mereka kan harus pelajarin tuh Al-Quran, pelajarin, tahu seluk-beluknya, nyari celahnya, salahnya di mana, kayak. Nah, mereka jadi pelajarin Al-Quran. Mereka jadi tahu, mereka jadi kayak, loh, kok bener ya? Maksudnya makin orang itu mencari ilmu,
yang tadinya niatnya salah, tapi kalau memang dia benar-benar cari cari ilmu gitu, benar-benar mempelajari Al-Quran tuh, makanya banyak banget pastor atau orang-orang yang mendebat Islam tadinya, dan dia pengen menjatuhkan Islam, tapi dia terus cari celah salahnya Al-Quran, malah dia yang masuk ke Islam. Karena udah selelah itu belajar Quran, nggak nemu celahnya, dan kayak udah nggak bisa nolak lagi. Ya sih, emang bener sih gitu. Kadang kita kalau misalnya nggak setuju nih atas opini seseorang, tapi kayak semua logika dan apa tuh emang mematahkan opini kita, ya kadang-kadang kita jadi ya iya sih gitu. Jadinya kan antara kita benar-benar rebel banget jadi emosi, atau ya kita terima akhirnya gitu. Nah, di ayat ini, di ayat 26 ini, maka dikatakan gitu, Allah berkata bahwa ini yang engkau coba tantang, yang engkau mau buat jadi lebih baik, yang kau mau buat mirip, ini tuh bukan hanya sekedar puisi Arabi yang kayak kalian banggakan itu. Kan kalau mereka tuh bangga banget kan sama bahasa Arab mereka, sama puisi sastra mereka tuh, kayak udah kayak yang paling jago lah gitu. Tapi pas ditantang kayak gini, keder semua tuh, diem, kagak bisa. Akhirnya kalau kita tinjau tilik ya gitu ya, ibaratnya ada dua hal. Maaf ya ini kalau nggak terlalu kelihatan. Kalau kita mau ngelihat lah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun itu baru mulai mendakwahkan Al-Quran selama 23 tahun. Jadi 40 tahunnya itu cuma branding dan tidak ada dakwah sama sekali. Maksudnya branding sebagai muslim baik. Al-Amin gitu. Nah, baru mulai memperkenalkan itu di aja. Sekarang gini, misal ada orang memperkenalkan sebuah ide baru, gagasan baru, pemikiran atau apapun yang itu tuh mengubah segala hal aspek dalam kehidupan kita, cara kita makan, cara kita cara menikah, ngomong apa harus, atau kayak misalnya kaki mana yang harus masuk duluan ke kamar mandi, pokoknya semua cara dan aspek kehidupan kita tuh berubah dari pemikiran orang ini. Ada nggak in history yang seperti itu? Dan dalam 23 tahun doang itu bisa berubah, benar-benar mengubah semuanya. Ya teman-teman tahu misalnya kalau kaum Quraisy kayak gimana dulu lifestyle-nya gitu ya. Sangat-sangat sangat jauh sekali gitu. Tapi tiba-tiba Nabi Muhammad membawa Islam, mengubah semua aspek gitu. Cara mengubah aspek cara makan, cara dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Dari urusan hal yang simple sampai yang rumit, itu semuanya diurus di Islam ini. Diubah. Semuanya diubah. Itu kan kayak sebuah paradigma, maksudnya sebuah pemikiran, sebuah ide yang dibawa rules, ibaratnya kayak tiba-tiba ada orang datang terus aku punya aturan kayak gini-gini, ini akan membuat hidupmu lebih baik, tapi semuanya kayak kamu harus ikut. Ya kayak kita paling ngapain sih ini orang, kayak kadang itu kan nggak bisa semudah itu. Nah ini untuk 23 tahun selama 23 tahun doang. Sedangkan revolusi Prancis atau bahkan misalnya teman-teman apa sih perubahan-perubahan yang culture gitu, itu kan udah ribuan tahun. Adatnya lagi. Gimana sih kalau kaum Quraisy tuh adatnya, kebiasaan mereka gitu ya. Itu kan udah dari nenek moyangnya kebiasaannya kayak gitu. Itu udah ribuan tahun. Itu bisa runtuh dalam sekejap, cuma dalam 23 tahun doang. Revolusi Prancis aja nggak
nggak dalam waktu sesingkat itu, centuries, lama banget perubahan itu, lama banget. Dan lagi kalau revolusi yang kayak tadi di Eropa gitu ya, atau perubahan budaya gitu, itu nggak semuanya berubah. Jadi cuma beberapa aspek doang. Paling misalnya karena misalnya apa ya, secara kultur aja atau secara spiritual misalnya gitu. Jadinya berubah agamanya semuanya gitu kan. Tapi cara mereka makan, cara mereka bersosialisasi sama orang lain, interaksi ya itu masih sama. Jadi yang berubah cuma sedikit-sedikit aja. Kalau teman-teman belajar tentang revolution gitu ya, revolution yang di Europe. Tapi Islam ini mengubah tuh semuanya, semua aspek secara kultural, adat budaya, spiritual, Tuhannya siapa itu benar-benar diubah. Terus secara akademis, keilmuannya berubah semua. Ekonomi, cara menjalankan transaksi, perdagangan berubah semua. Semuanya berubah. Gitu. Jadi kita bisa bayangin ya betapa apa ya, wow-nya banget. Wow-nya banget Islam ini pas pertama diperkenalkan. Dibandingkan dengan segala jenis perubahan di dunia ini yang revolusioner lah dibilangnya ya, yang kayak besar-besaran, padahal mereka tuh semua tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan perubahan yang Islam bawa. Bahkan sampai bahasa Arab itu sendiri aja, yang tadinya kebanggaan mereka sastra Arab gitu kan, puisi-puisi, sajak-sajak. Itu sekarang udah, maksudnya saat itu jadi nggak ada artinya. Pas udah datang Al-Quran nih, Al-Quran kan indah banget didengerin, itu kayak orang tuh, wah kayak masuk ke dalam hati mereka gitu. Jadi itu kayak sajak-sajaknya Arab tuh jadi kayak udah kalah semua dah itu. Udah kayak nggak ada nilainya gitu, terganti semuanya, tergantikan. Nah, apa ya namanya, Quran ini sendiri juga mereka ibaratnya gini, kalau semua literasi, semua buku, semua kitab, semua apapun tulisan atau skrip atau apapun di dunia ini dibakar habis atau hilang atau rusak, itu yang akan bisa beregenerasi cuma Quran. Gitu. Dan mereka akan pass down bukan sajak-sajaknya mereka. Mereka akan pass down Al-Quran itu. Jadi kalau kita bandingkan, kita lihat ya revolusi di Eropa yang itu, kita dengar juga kan mereka tuh perang sampai menumpahkan darah, dipaksa untuk berubah ya, ibaratnya itu ya apa namanya, hijacking jadinya ya itu yang kayak dipaksa kayak gitu aja sampai perang dan lain-lain. Itu budayanya tetap sama kok, nggak terlalu banyak yang berubah. Tapi Islam nggak pakai pertumpahan darah, baik-baik, tapi sampai mengubah kehidupan orang tuh, seluruh aspek kehidupan dia, seluruh pemikiran dia, gitu. Jadi kalau ditanya apa yang Islam ubah, bukan gitu pertanyaannya. Pertanyaannya tuh jadi kayak, emang apa yang nggak berubah saat Islam datang? Semuanya berubah, kecuali cuma bahasanya doang aja. Bahasanya tetap bahasa Arab. Gitu. Nah, terus juga kalau kita lihat ya, kalau revolusi di Barat gitu, mereka itu kan misalnya pemikir atau filsufnya yang memikirkan ide gagasannya itu kan intellectuals ya, disebutnya para intelektual. Nah, para intelektualnya itu biasanya kerja di belakang gitu kan. Kerjanya mereka tuh secara, maksudnya ya kayak penelitinya gitu loh. Tapi yang menjadi gerakan atau menjadi pemimpin atau yang mau jadi politikusnya atau yang menjadi apa sih namanya tuh, campaignernya gitu, yang ada di depan, frontlinernya gitu, itu ada biasanya
young people, orang-orang yang muda, orang yang kelihatan karismatik atau apa. Jadi si intelektual atau pembawa gagasannya ini di belakang gitu, balik layar. Mereka udah kayak banyakan lah gitu. Nah, Islam dibawa oleh siapa? Rasulullah. Bahkan yang saat itu bisa baca tulis gitu. Dan Rasulullah juga sebagai intelektualnya, sebagai orang di depannya juga, sebagai yang pendakwahnya juga, sebagai one man show. Makanya ini in history, makanya di buku mana tuh ya? Di buku siapa tuh orang Barat itu? The Greatest Man in History, itu nomor 1 ditulis Muhammad. Ada orang Kristen yang nulis buku itu. The Greatest Man, karena Rasulullah itu apa ya, one man show yang semuanya, intellectuals-nya, dia juga yang turun ke jalan gitu, dia juga yang mengkampanye, dia juga semuanya dia lakukan gitu. Sedangkan kalau bentuk perubahan lain nih di dunia ini, revolusi dan lain, itu banyak kru orangnya, dan biasanya nggak satu otak gitu, nggak satu orang gitu. Masya Allah ya. Rasulullah SAW ini Masya Allah. Nah, kalau kita lihat dalam segi perubahan gitu ya, kalau yang zaman sekarang ini kan gadget, gitu, internet, peningkatan perubahan teknologi lah, itu dia akan mengubah kemana? Mengubah ke diri kita, personal interaction. Yang tadinya ngobrol bareng temen, sekarang udah sibuk HP masing-masing. Dia akan mengubah individu, mengubah orang itu sendiri. Jadi personal interaction. Atau jenis lain, economic policy. Ada kebijakan ekonomi, ada kebijakan politik dalam sebuah negara atau di sebuah kawasan. Itu dia akan apply, teraplikasikan ke banyak orang secara publik, masif, ke banyak orang. Mau nggak mau, pajaknya segini ya harus bayar segitu. Itu udah kebijakan ekonominya. Jadi dia mengubah banyak orang, semua langsung. Nah, Islam mengubah personal orang dan juga mengubah secara masif, secara publik. Itu jadi kalau kita melihat Islam itu bukan hanya sekedar din, agama, ya, terus ritual gitu, ibadah, sholat apa. Enggak, ternyata Islam itu sesuatu apa yang harusnya tuh mengubah personal kita dan juga mengubah orang-orang di sekitar kita, mengubah sistem, mengubah bagaimana orang berinteraksi, bersosialisasi, berdagang, bermuamalah secara publik ya. Tapi juga dia ke dalam juga, ke individu juga. Gitu. Nah, jadi nggak ada aspek dari aktivitas manusia yang tidak diatur oleh Islam. Semuanya diatur. Mau kebutuhan dia pribadi ataupun bagaimana dia berinteraksi sama orang lain. Gitu ya. Dibilangnya. Nah, contohnya kayak gini misalnya. Teman-teman bayanginlah ada penyelam. Nah, penyelam ini menyelam ya iyalah ya. Menyelam ke dasar laut. Terus dia nemuin mutiara. Indah banget. Terus dia bawa ke atas. Dia bilang ke orang-orang, "Wah, aku nemukan mutiara. Bagus banget." Gitu, lihat nih. Kinclong banget. Terus percaya mutiara ini yang membuat laut ini menjadi indah. Semua orang kan kayak wow gitu. Ada divers lain, ada penyelam lain nih temennya. Nyelam juga. Terus nemuin mutiara lebih gede. Dibawa lagi ke atas kan. Gue dapet yang lebih gede nih, mutiaranya lebih bagus, lebih indah. Mutiara yang ini nih yang bikin lautnya lebih indah, bukan mutiara lu, gitu katanya. Nah, sekarang ibaratnya ilmu yang kita punya tuh, atau ilmu yang kita temukan di Al-Quran, wah ini indah. Kita baca Quran, tadaburi, wah ini indah, ini sesuatu yang membuat indah Quran ini, indah hidup kita ini. Wah ini pelajaran yang itu, kita merasa ini indah. Padahal itu cuma
apa ya? Cuma satu mutiara, dan nanti ada yang lebih besar. Itu oceans, itu samudra yang seluas itu. Kayak dibilang ilmu Allah itu seluas samudra, ilmu kita tuh cuma tetesan doang kan? Karena kita berasa udah nemu yang indah sedikit kecil aja, kita berasa kayak, oh ini udah punya, oh ini emang aku yang nemukan, aku yang begini, udah bangga gitu. Aku menemukan yang indah, yang bagus, yang hebat, yang udah bangga. Padahal dia kagak lihat itu. Samudra seluas itulah ilmu Allah. Dan mutiara-mutiara besar itu banyak banget di sana. Ilmu Allah seluas itu, bahkan cannot be discovered by any human. Jadi banyak sebenarnya yang belum bisa ditemukan oleh manusia, dan mungkin nggak bisa. Seperti penyelam ini, dia cuma bisa menemukan satu mutiara, tapi dari seluas itu pasti ada yang tidak dia temukan. Dia kemis lah atau apa, enggak. Pasti banyak banget itu. Jadi bahkan ilmu Allah itu ada yang kita tuh nggak bisa temukan, kita nggak bisa rasionalkan. Kalaupun samudra ini berubah jadi lautan tinta, untuk menuliskan ilmu Allah aja nggak cukup. Itu ada, gitu ya. Pena untuk menuliskan Lauhul Mahfuz itu aja kan besar banget, banyak. Maksudnya besar banget, nggak bisa kita bayangkan. Gitu. Jadi kadang-kadang apa ilmu yang kita punya atau apa, makanya supaya kita juga merasa diri selalu kurang akan berilmu. Ya kita kayak gitu, kita mendapat mutiara yang indah, kecil-kecil, satu-satu, makin besar, tapi tetap aja itu nggak ada apa-apanya dibandingkan samudra lautan ilmunya Allah. Itu. Oke. Nah, oh ya, kita balik lagi tadi ke kaum Quraisy ini kan. Kesel kan mereka ya. Duh, nggak bisa nih ngelawan Muhammad gitu. Nggak bisa nih bikin yang kayak Quran gitu kan. Kesel kan mereka kan. Gimana nih caranya? Oh, udahlah. Kita adu domba saja. Biasanya kan kalau orang ini bikin kayak black campaign gitu ya, kalau udah nggak punya ide gitu. Dibikinlah kontradiksi. Dibikinlah, itu tuh di Al-Quran kamu masa dibilang besi itu begini-begini. Ya besi kan dari zaman gini bla 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 bla. Itu besinya dari alien bla bla. Oh, pokoknya dibikin kontradiksi. Dan kalau kita kurang ilmu, ya akhirnya kita jatuh. Itu Nabi Muhammad masa nikahin anak kecil, terus ini kayak begini, dikatain ini, dikatain itu. Kalau kita kurang ilmu, kita akan termakan. Dibikin kontradiksi, dibikin kontroversi, apa namanya, propaganda ya, kayak gitu. Kontradiksi di Al-Quran. Al-Quran kamu bilang ayat segini kayak begini, tapi kok ayat segininya ngomongnya kayak begini? Karena kita kurang ilmu mentadaburi Al-Quran, kitanya juga kagak ngerti gitu ya ayat yang itu. Kita malah mikir, iya juga ya, kenapa gitu ya, kok beda ya, kok gini ya, ini kan udah nggak relate lagi sama kehidupan sekarang. Iya ya, kok gitu ya. Nah, itu jadi kayak masuk ke dalam pikiran kita. Kontradiksi yang dibikin oleh kaum Quraisy dan turunannya gitu ya zaman sekarang. Nah, maka dari itu kita tuh sebenarnya sebagai pelajar muslim gitu ya, kita harus punya prinsip. Jadi kita harus kuat juga akidahnya dulu. Kita percaya tuh tanpa keraguan. Al-Quran ini di ayat Al-Baqarah pertama aja udah zalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin. Tidak ada keraguan. Itu artinya juga kayak nantangin ke kita. Kamu masih ragu? Ini di awal loh. Ibaratnya Al-Quran nanya ke kita gitu ya. Ini di awal aku bilang ya, gak ada keraguan. Kok kamu masih ragu, coba kamu perbaiki lagi. Imanmu, perbaiki lagi. Di awal, ibaratnya kita mau masuk ke sebuah rumah, pintu gerbangnya itu bilang, tapi ini nih, yang masuk rumah ini tuh hanya untuk orang yang gini, yang punya tiket aja ya, yang yakin aja ya. Terus kita tuh kayak masih ragu, iya nggak ya? Oh ini ya nggak ya? Percuma kita masuk juga kita ditendang keluar, nggak bisa masuk karena nggak yakin apa. Jadi kita harus di gerbang pertama tuh kita yakin
apapun yang dikatakan di Quran itu pasti baik, pasti benar, dan Allah punya memberikan Allah memberikan pengajaran bagi kita, hikmah ibroh yang baik. Jadi kalaupun orang mau bilang kok Quran kamu nyuruh untuk membunuh orang bla 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 di ayat gini, kita udah langsung mindset, coba kita telisik yuk, kita lihat tadaburin maksudnya apa ayat itu. Jangan-jangan kita salah paham. Mungkin maksudnya bukan membunuh orang, tapi begini. Jadi kita jadi positive thinking karena kita udah punya prinsip nih. Nggak mungkin Quran nyuruh sesuatu yang buruk. Nggak mungkin Allah menyuruh sesuatu yang merugikan kita, harming kita. Nggak mungkin. Pasti untuk kebaikan kita. Nggak mungkin ini jahat, nggak mungkin. Itu yang harus kita pegang dulu. Itu namanya educational principle. Bagaimana kita punya prinsip dalam mempelajari sesuatu itu, kita juga harus sudah punya pemikiran gitu. Jadi nggak gampang goyah. Makanya kenapa ada orang yang dia mau pelajarin Bible tetap kok lurus, tetap dia malah justru dia bisa jadi kalau debat gitu dia bilang di Bible kamu menunjukkan bahwa gini. Nah, itu menunjukkan kontradiksi. Dia malah jadi ilmu untuk dia. Bisa jadi buat standing the belief of Islam gitu. Tapi ada juga orang yang pelajarin malah belok. Malah jadi ngikut si Bible-nya gitu. Karena tadi educational principle-nya itu dulu yang pertama. Percaya, yakin, teguh dulu, no doubt, nggak ada keraguan sama sekali. Gitu ya, jadi nggak ada lagi hesitate gitu, nggak ada kayaknya gitu, bener gak ya? Gitu. Nah itu harus diperbaiki gitu. Nah ini relate ke hal pembelajaran atau pengajaran. Gimana Allah mengajarkan kita. Sebenarnya kan Al-Quran itu bagaimana Allah tuh mengajarkan kita supaya kita selamat, kita masuk surga, gini caranya nih, gitu kan? Kayak diajarin. Kamu masuk surga, ini caranya nih, stepnya kayak begini. Aku ajarin dulu ya, gini, istilahnya kayak gini. Talk in their language. Allah mengajarkan kepada kita berarti pakai bahasa kita. Mungkin kalau pakai bahasa itu kita nggak paham, nggak ngerti saking tingginya. Jadi Allah berusaha untuk ngobrol sama kita tuh ke bahasa yang kita mengerti. Sama kalau kayak kita ngajarin anak kecil, kan nggak mungkin ya kita ngajarinnya tuh kayak datar, terus yang kata-katanya tinggi. Enggak, pasti kan pakai ekspresi gitu. Terus pakai storytelling, terus pakai pokoknya bahasa anak kecil. Ibaratnya kayak gitu, kita tuh anak kecil, kita nggak paham apa-apa. Ya kalau ibaratnya jebret disuruh, udah pokoknya kerjain ini ya, kagak ngerti gimana cara ngerjainnya, kita nggak paham gitu. Kok beribet banget sih gitu. Karena kita sebenarnya anak kecil yang sedang belajar bagaimana sih menjalani kehidupan ini. Allah mengajari kita pakai bahasa kita, pakai contoh. Nah, inilah di ayat 26 ini. Nah, ini baru masuk ke 26 ya. Di ayat 26 ini tadi kan Allah memberikan contoh tadi sayapnya nyamuk gitu. Maksudnya yang tadi afwan sebentar ya. Oke. Ya, jadi tadi ya di ayat 26 itu kan maksudnya di terjemahannya Allah tuh nggak segan untuk membuat perumpamaan atau membuat contoh, memberikan contoh kepada kita tentang ilmu Allah, yaitu nyamuk. Simple kan? Kita tahu ukuran nyamuk segimana? Iya. Dekat sama kita, kita juga tahu, sering lihat. Iya, simple. Gampang. Gampang ya. Nyamuk ada di mana-mana gitu. Straightforward. Ibaratnya perumpamaan yang diberikan oleh Allah ya kayak begitu. Nih, ilmu kamu tuh kayak sekecil banget. Kalau Allah bilang sekecil atom gitu, kita kagak pernah lihat atom gitu.
atau kita nggak pernah lihat apa nih istilah zarroh gitu atau apa, kita kayak nggak pernah lihat gitu, nggak pernah tahu apa sih itu, nggak bisa bayangin. Tapi kalau dibilang oh nyamuk, ya nyamuk mau segede-gede apapun juga ya tetap aja segitu gitu. Sekecil itu. Nah, Allah mengajarkan kita dengan memberikan contoh. Kamu mau tahu bagaimana perbandingan antara ilmumu dengan ilmu Allah, yaitu celupkan tanganmu ke dalam lautan, tetesannya, nah itu ilmumu. Ilmu Allah yang lautannya. Dikasih contoh. Pernah lihat laut? Pernah kan kita? Pegang airnya pernah kan kita? Jadi simple, easy, gampang. Nggak belibet-libet. Ini juga di ayat 26 dikasih tahu contohnya kayak nyamuk. Ya segitulah sekecil itu. Kenapa nyamuk? Ya dia insek yang paling kecil. Apa ya, dia tuh insekta apa sih namanya? Hewan yang paling kecil, mini, tapi masih bisa kita lihat. Tadi ya, kalau bakteri, amuba, kita tidak lihat. Jadi tidak tervisualisasi kayak gimana tuh. Tapi kan kalau nyamuk semua orang juga tahu. Baduy juga tahu gitu, ada di mana-mana, semua orang tuh bisa melihat, visible, bisa divisualisasikan. Makanya kalau bikin contoh yang relate, kalau nggak relate, kasihan anak muridnya, nggak ngerti. Atau kita mau dakwah nih, kasih contoh yang relate ke kehidupan sehari-hari. Kalau ngasih contohnya yang jauh, nggak bisa dibayangin, ya susah, kurang nangkep. Karena mereka nggak pernah melihat itu. Ibaratnya kita bilang babi itu haram, tapi orang itu nggak pernah lihat babi. Ya bagaimana dia tahu mana yang, maksudnya kalau dia pernah lihat, tahu, oh gambarnya yang kayak gini, oh yang kayak gini-gini, dia tervisualisasikan, bisa diimajinasikan, bahkan dia pernah lihat, pernah oh yang itu babi gitu. Oh yang itu nggak boleh kumakan, atau oh yang itu jadi masuk gitu, jadi bisa divisualisasikan. Kalau kita mau mengajarkan orang tuh memberikan contoh gitu ya, contoh-contoh atau perumpamaan itu yang relate. Makanya dakwah ke anak remaja dengan yang ibu-ibu dengan itu kan beda caranya, karena bahasanya beda, contoh-contohnya pun beda. Gitu pasti bakal beda banget, dan engage dengan imajinasinya. Makin kita deket dengan hayalan, berarti apa sih, oh kira-kira ngebayanginnya kayak gini nih, itu kalau ngebayangin tadi tetesan air dengan samudra bisa kan dibayangin, deket banget, emang real banget berasanya kan, kita jadi dapet, oh iya ya segede itu, seluas itu ilmunya Allah, kebayang. Tapi kalau kita bilang satu banding 4 juta kilometer kecepatan cahaya, ini kayak kagak bisa dibayangin gitu, susah. Nah makanya makanya juga kalau teman-teman lihat di Al-Quran itu kan ada contoh-contoh hewan, misalnya alam kabut gitu, terus semut gitu kan, laba-laba, terus burung, itu juga berdasarkan ukurannya gitu. Kalau nyamuk kan identik dengan kecil banget gitu ya. Ya untuk analogi kayak gini. Nah, kalau burung untuk analogi yang lain. Kalau spider atau tadi laba-laba analogi yang lain. Biar kita tuh kebayang, karena kita pernah lihat laba-laba, iya pernah lihat. Burung, iya kita tahu. Kita bisa memvisualisasikan. Hiduplah seperti burung yang pergi pagi pulang sore, ya kita juga suka lihat burung, oh kayak gitu, oh dia begitu lifestyle hidupnya, kita jadi tervisualisasikan, kita bisa nyontoh, bisa relate gitu, jadi pelajarannya masuk ke kita juga. Nah ini sebenarnya sunnah of teaching Islam, mengajarkan Islam, mendakwahkan Islam, bahkan menjadi ya nanti misalnya ayah atau ibu untuk anak gitu ya, itu ini yang harus dipegang gitu. Bagaimana kita tuh bisa harus mencoba relate ke orang lain. Kita bisa membuat mereka tuh bisa membayangkan. Gimana kita mau motivasiin orang untuk masuk surga? Kita aja kagak tahu surga tuh kayak mana. Katanya sih ada air terjun, terus ada ini ada itu, tapi nggak tahu juga ya. Nanti di sana buang hajat atau enggak, kan makan terus kita nggak tahu mau jawab apa ya,
kita harus tahu banget, bahkan visualisasikan nanti tuh ada rumahnya, bahkan para istri itu kerjanya adalah shopping, belanja begini. Oh iya, kita shopping di sana. Iya, ngobrol, hangout, punya teman. Oh gitu. Orang jadi bisa memvisualisasikan. Orang jadi seru ya, ternyata enak ya di surga, ternyata jadi orang termotivasi. Tapi kalau kita cuma kayak ya ibaratnya ya pakai kata-kata yang tinggi, quotes gitu ya, atau enggak langsung comot hadis dalil bagus, tapi lawang di apa namanya, diproses dulu untuk relate ke orang yang mau kita dakwahin. Apa namanya, ditranslate dulu ke bahasa orang yang akan kita berikan quotes itu supaya relate ke dia. Teaching Islamnya itu masuk. Justru itu sunnahnya apa namanya, pembelajaran atau pengajaran Islam, makin visual, makin dekat dengan apa yang mereka bisa bayangkan, makin relate, itu makin bagus. Kalau perlu harus ekspresif. Tahu nggak sih kayak gini, excited, jangan datar gitu kan, ngantuk gitu ya. Ekspresif, pakai contoh-contoh, pakai visual, gambar, video, apapun deh yang bisa. Makin itu akan membuat orang tuh, oh gini tuh, oh gitu. Karena kita emang harus catch attention gitu ya, dan nyamuk ini yang paling ya maksudnya bisa dilihat oleh kaum Arab saat itu kan, orang-orang Arab saat itu ayat ini turun. Ya kalau di sana nggak ada nyamuk ya gimana mereka mau tahu nyamuk itu kayak gimana? Justru karena di sana ada nyamuk, ada hewan-hewan apa, jadi mereka bisa bayangin, oh kayak gini, oh ayat Quran tuh ini tanpa mengurangi keindahannya ayat Al-Quran. Padahal ngomongin nyamuk gitu, kata-kata tentang semut, tapi tetap indah. Itu Masya Allah ya, bagaimana Allah mengajarkan kita ke bahasa kita yang bahasa rendah lah gitu ya, tapi tetap indah. Dikasih contoh yang gampang banget, easy banget, straight forward to the point. Kita langsung ngeh, oh ini maksudnya. Baca ayat Al-Quran itu mudah kalau teman-teman baca, ya maksudnya satu atau dua ayat di Bible gitu atau apa, kayak bingung gitu. Ini maksudnya apa ya? Kayak pusing gitu. Tapi kalau Al-Quran tuh masih bisa dilogikakan gitu, masih bisa dipikirkan. Tuh. Nah, oh ya tadi juga ini for who believe and looking to believe. Jadi kadang-kadang juga gini teman-teman, ada orang yang memang sudah Islam tapi terus hijrah gitu, terus dia mau belajar lebih lanjut. Ada juga yang belum hijrah, ya Islam biasa-biasa gitu, atau teman-teman Islam KTP gitu, tapi kayak kepo, apa sih nih gitu, apaan sih kok seru gitu, terus ikut-ikutan gitu. Itu looking to believe. Atau bahkan yang non Muslim terus pengen tahu Islam tuh kayak gimana. Tapi kalau dia lihat kok boring, nggak nyambung, nggak ngerti juga, kok nggak relate, ya tidak akan bisa menarik mereka gitu. Justru dengan cara ya tadi more visualize dan Allah udah ngajarkan ke kita bahkan cara mengajar, cara berdakwah, cara berkomunikasi baik dengan orang gitu. Itu dengan ayat ini. Allah membuat sebuah perumpamaan nyamuk yang kecil banget tapi masih bisa kita lihat. Nah, terus di ayat 26 itu ada kata-kata juga hak ya. Jadi berupa nyamuk, tadi kan ngomongin tentang nyamuk, Allah memberikan perumpamaan berupa nyamuk. Terus untuk orang-orang yang beriman, mereka yakin contoh itu benar, perumpamaan itu benar. Hak. Tapi yang kafir, yang kufur, mereka nggak percaya. Nah, kita lihat dulu hak ini. Hak itu kita tahu artinya benar, truth. Tapi sebenarnya ini tuh apa ya, makna yang paling kecil atau ya porsinya. Sebenarnya yang lebih berat makna pemaknaan dari hak itu adalah purpose and rightful. Purpose itu tujuan. Jadi hak tujuan. Apapun yang ada di Al-Quran itu punya tujuan, ada tujuannya. Allah
punya tujuan untuk mengajarkan kita sesuatu. Gak mungkin satu ayat, bahkan satu kata itu gak ada tujuannya. Ya ini cuma pengindah dekorasi. Enggak mungkin. Pasti ada tujuannya, pasti ada ibrohnya, pasti ditujukan untuk kita. Kalau tujuan kan ada destinasi gitu ibaratnya. Ada destinasinya buat kita untuk apa? Jadi ada tujuan. Ngasih contohnya mau ada tujuannya. Tidak hanya benar, tapi ini ada tujuannya. Kadang kita cuma bilang, dia seorang murid. Ya benar, tapi tujuannya apa lu bilang kayak gitu? Tujuannya supaya dia bisa dia bisa belajar sama kamu, karena kamu kan guru, dia murid. Jadi dia makanya aku kasih tahu bahwa dia tuh murid loh, dia mau belajar. Ada tujuannya. Beda dengan ini sekedar informasi doang atau sekedar fakta doang. Kadang kalau kita dakwah juga gitu, atau kita mau ngepost sesuatu nih, ya lawang dipikir-pikir juga, lihat-lihat gitu ya, quotes yang di-share tuh apa, tujuannya gitu. Ini tujuannya untuk apa, atau cuma kayak ya udah lempar lagi, dilihat lagi. Karena hak itu nggak hanya yang benar, tapi tujuannya. Kalau tujuannya malah ibaratnya untuk menjatuhkan orang gitu ya, nyindirin gitu kan. Sesungguhnya kadang ada kan yang kalau di pada balas-balasan status gitu kan, sesungguhnya para pendosa adalah bla 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 kayak gitu. Terus nanti yang satunya nge-status story yang lain lagi, ayat dalil mana. Itu tujuannya nggak hak. Tapi truth-nya yang benar, dalil ayatnya benar, tapi ditujukan untuk yang bukan, yang tidak tepat. Nah, Allah punya tujuan, bahkan dari penciptaan langit dan bumi, dari penciptaan apa, dan setiap ayat Al-Quran itu punya tujuan. Tuh. Nah, rightful itu artinya berhak, punya hak. Ya kan hak tuh diambil tuh turunannya ya jadi hak ya, hak kayak di bahasa Indonesia. Aku berhak atas penjaminan apa gitu ya, kayak gitulah berhak. Maksudnya Allah berhak menurunkan ayat ini. Allah berhak untuk memberikan contoh ini. Ya Allah yang buat itu, Allah berhak, punya hak gitu. Punya rights gitu, punya rights untuk memberikan contoh ini. Jadi hak itu nggak hanya artinya benar, tapi ternyata lebih besar dari itu adalah purpose dan rightful. Maka ayat Al-Quran itu udah tepat, benar, appropriate, ya, appropriateness-nya, terus dia purpose-nya jelas, dan berhak juga Allah untuk memberikan atau mengajarkan itu kepada kita. Jadi sekarang tuh kalau kita baca Al-Quran, kita harus kepo. Wah, ada alasan nih kenapa Allah mengatakan ini. Misalnya baca ayat apa gitu. Apa ya kira-kira alasannya? Tujuannya apa ya Allah mengatakan ini? Kadang ada sih yang kita nggak ngerti baca terjemahan. Aduh, nggak paham nih. Udahlah skip aja. Yang penting khatam. Skip aja deh gitu. Next. Gitu. Nah sekarang coba kita pelajarin Al-Quran itu atau baca Quran itu, stop di banyak tempat. Berhenti. Lama aja belajarnya. Satu ayat tuh cari dulu. Aku nggak tahu nih maksudnya ayat ini apa. Cari tadaburnya, cari tafsirnya. Oh, tujuannya apa sih? Allah mau ngomong apa sih ke aku? Kenapa ada ayat ini? Kapan turunnya? Kenapa gini? Konteksnya apa? Cari tahu. Berhenti di banyak tempat. Jadi aiming tujuannya kita itu bukannya khatam cepet gitu, one day one juz, ya itu bagus, baik juga. Tapi insya Allah gitu, kalau lebih mendalami Al-Quran itu pasti dapat kepuasannya lebih lah, insya Allah. Jadi jangan di skip gitulah, berhenti aja di setiap hal yang kita temukan, terus kita kepo nih apa ya, kok aku nggak ngerti, tanya orang, cari kenapa tafsirnya, atau bahkan kita menghumblekan diri kepada Allah gitu. Ya Allah, aku tuh nggak ngerti ayat ini tuh maksudnya apa.
tolong bukakanlah pintu hatiku agar aku mendapat hidayahmu dan aku paham akan maksud ayat ini. Tiba-tiba ada webinar atau kajian tentang ayat itu. Tiba-tiba. Jadi pasti kalau kita minta sama Allah, nggak mungkin nggak dikasih. Itulah yang membedakan student studying dengan slave studying. Bedanya antara murid yang belajar dengan budak yang belajar. Kalau murid belajar, teman-teman ke sekolah aja tuh, liatin. Anak SMP, anak SMA, datang sekarepnya aja tuh. Kan gue udah bayar, orang tua gue yang bayar. Ya gue mau datang, mau ngerjain PR, mau nyontek, mau apa ya terserah gue gitu. Adabnya kayak gitu, attitude-nya jadi kayak gitu. Nggak ada tuh kayak yang, apa ya yang dijelasin gurunya gitu, terus enggak. Tapi kalau budak, dia tuh selain dia memang benar-benar serius gitu ya, belajar atau dia juga berusaha untuk menyenangkan tuannya dong. Namanya kayak budak, nggak punya apa-apa, bayar juga kagak, iya kan? Ibaratnya anak beasiswa udah gitu kayak punya komitmen lagi. Harus bagus gitu, harus nilainya baik gitu. Ya kayak gitu. Mau nggak mau ya harus humble. Nggak kayak attitude-nya student yang tadi sombong gitu, sok-sokan, nggak ada adabnya. Nah, ada belajar ke Quran juga kayak gitu. Kan kita budaknya Allah. Terus ibaratnya tuan kita tuh, majikan kita nih bilang, pelajarin ini, pelajarin kitab ini, pelajarin buku ini. Itu kan harus kita wah gitu kan. Harus kita ini banget setiap katanya kita. Attitude kita tuh harus seperti itu. Seperti budak yang sedang belajar, bukan murid yang belajar. Kita concern dan ada humility di situ, kesopanan, kerendahan hati. Kita merasa kita nggak ada apa-apanya. Nah, baru tadi tuh kan di ayat yang tadi kan orang yang beriman mereka yakin bahwa contoh yang Allah berikan itu benar, memang benar, ayat itu benar. Tapi yang kufur, yang kafaru, yang kafir malah ngomong seriusan. Contohnya yang kayak gini, nyamuk. Seriusan, nyamuk banget nih. Ya Allah, nyamuk banget nih contohnya. Ya ilah, nah kayak gitu tuh. Nadanya tuh kayak begitu. Jadi kalau kadang ya kita baca ayat di terjemahan gitu kan, ini kan misalnya, tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Wih, kalau kita baca sekilas kan kayak bagus-bagus aja gitu ya. Kok orang kafir bagus ya, sopan ya. Padahal tuh sebenarnya kalau dalam Arabnya, tadabur dan itu cara ngomongnya tuh ada tone. Makanya kenapa Al-Quran itu tuh dia tidak hanya informasi, tapi dia juga berupa emosi. Dari pemilihan katanya aja kita udah bisa lihat. Emosinya kelihatan. Mana yang emosinya sengak gitu ya. Mana yang emosinya sopan, baik. Ya kayak misalnya kita gini lah, kita lagi berantem gitu kan sama orang tua gitu. Ya udah, aku mau berangkat. Assalamualaikum. Juga gitu, tutup pintu kan. Pergi. Itu dia ngomong assalamualaikum. Kan beda kan dengan ngomong assalamualaikum. Ma, udah itu belum ya gini baik gitu. Itu kata-katanya sama, assalamualaikum juga. Tapi tone-nya berbeda. Nah, di ayat ini tone-nya itu kayak begitu tuh. Seriusan nih ya Allah. Apakah maksud susah juga ya. Seriusan nih contoh yang kayak gini. Kayak gitu tuh tone-nya tuh. Nyebelin banget ya. Sengak banget gitu ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Gitu. Jadi kayak gini, kalau kita mau menanyakan, ada misalnya seorang murid nih nanyain ke gurunya, maksud dari contoh ini apa ya Bu? Maksudnya contoh ini gimana ya Bu? Nah, itu boleh, bagus, adabnya bagus. Ini contohnya kayak gini, apa bisa begini ya Bu? Nah itu emang dia pengen tahu tuh. Tapi kalau ngomongnya, Bu, seriusan nih, contohnya kayak gini, yang kayak gini. Nah itu kan beda kan? Gitu, kita bukan nanya. Apa gunanya nih ngasih kayak contoh kayak begini? Apa gunanya? Maksudnya apa nih? Gitu. Kayak gitu. Jadi attitude-nya itu
Yang ditekankan di ayat ini, kenapa dibilang orang beriman itu mereka yakin, mereka percaya, mereka mengiyakan attitude-nya juga baik. Tapi, nah lanjutan ayatnya kan, tapi orang yang kafir itu mengatakan dengan sikap gitu, dengan sikap yang kafaru, tidak bersyukur. Kafaru itu artinya tidak bersyukur, ungrateful. Allah udah ibaratnya ini ya, Allah udah kasih pakai bahasa kita, padahal bahasa Allah pasti tinggi. Allah udah ibaratnya goes out of his way gitu ya, kasih contoh yang kita paham, yang itu juga untuk untuk manfaat kita, untuk manfaat. Maaf ya, sebentar aku cas. Tuh, gimana? Kok tidak ada? Ini itu bedanya. Jadi gitu lupa, iya bener. Itu tuh berapa persen? 10%. Find it. Ya udah, ini seberapa 10%? Gimana caranya ya? Sebentar ya, teman-teman. Maaf ya. Aduh, address-nya. Belum tahu kalau bawa sini kali masih di wajib-wajib kan itu. Oh ini. Astagfirullah. Ya kan masih di tempat. Iya. Ke gunung kecil kagak kelihatan. Apa nih ya teman-teman? Mulai sudah memburuk jadi begini. Suara aku masih aman kah? Masih, Kak. Ya, alhamdulillah. Slideshow. Oke, tadi ini ya. Jadi kafaru itu orang yang tidak bersyukur. Terus attitude-nya kayak gitu. Padahal Allah udah kasih contoh dan sebenarnya contoh itu ya buat manfaat ke kita gitu. Example is for the benefit of people. Bukan buat Allah. Bukan, ya ibaratnya kalau gini, kita pengen orang lain mengerti kita kayak bilang, aku tuh suka kalau misalnya kamu ngasih aku hadiah, contohnya tuh kalau kamu baik sama aku, kamu ngomong yang baik-baik, itu kita kasih contoh kan, supaya orang mengerti kita dan orang tahu gimana apa yang kita suka gitu. Tapi Allah tuh maksudnya untuk kita sendiri, untuk benefit, untuk justru para manusia gitu. Ini contohnya kayak gini. Engkau ingin masuk surga, engkau harus melakukan ini. Contohnya kayak gini. Nah, gitu dikasih contoh. Dan Allah udah tahu segalanya, jadi nggak perlu hal-hal yang kayak gini. Justru kita yang perlu. Dan itu aja, ibaratnya apa ya? Kalau guru tuh dia memikirkan bagaimana caranya nih supaya
muridku paham teori relativitas gitu ya, yang ribet banget. Tapi muridku paham dengan simple, cepat, dan bisa mereka kerjain soal. Bisa lulus ujiannya juga. Itu kan pasti putar otak banget tuh gurunya. Nah, ibaratnya Allah sudah mengajarkan kita dengan cara simple, gampang, mudah. Ya Al-Quran nggak setebel apa sih gitu. Al-Quran segitu dibandingkan kitab yang lain lebih tebel loh. Tapi tetap aja nggak disyukuri oleh kaum kafaru ini ibaratnya. Kafir tadi. Jadi di di ayat ini dibilang bahwa orang yang kufur tuh mereka punya attitude yang buruk, punya sikap yang buruk, tone-nya itu nadanya tuh ngeremehin, nadanya sengak, yang kayak tadi seriusannya yang kayak gini nih, contohnya ngamuk gitu terus kayak ketawain lah apalah, attitude-nya yang buruk. Jadi masalah kita itu bukan di agamanya, bukan di ajarannya, bukan ayatnya begini, ayatnya begitu, enggak, tapi di attitude orangnya. Banyak kan yang bilang, alah belajar Islam gini, so suci gitu. Itu banyak tuh yang pakai kerudung tapi gini, bla bla. Itu kan masalah sikap orang, masalah attitude orang, bukan agamanya yang salah, bukan problemnya, bukan di religionnya, tapi di sikap orangnya. Gitu. Itulah bagaimana kita tuh penting banget adab sebelum ilmu. Kita mau dakwain orang kayak apa, tapi kalau kita ngedakwahinnya dengan cara atau attitude yang gak baik, yang gak pas, yang bikin dia tersinggung, bikin dia ngerasa, oh gitu ya gue ahli neraka, oke, fine, ya ngapain juga gue gini. Kadang kan kita kayak ngomong, kamu jangan pacaran, nanti kamu gini-gini loh, disiksa di neraka, bla 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 bla. Karena kita gatel gitu kan ya, kayak pengen ngedakwahin gitu. Nah tapi kita harus tahu nih, oh attitude kita membawa agama ini gimana caranya. Oh ternyata caranya supaya orang itu nggak langsung takut sama Islam, nggak langsung apa, kita bawa attitude kita yang baik dulu. Oh dia pengertiannya, pemahamannya, kita temenin, kita jadi sahabat yang baik, lama-lama kan dia sendiri yang paham, yang nggak enakan. Karena kita bawa sikap kita bawa profil muslim kita dengan sangat baik. Itulah agama. Instead of words, act says louder. Jadi perbuatan atau sikap itu akan kelihatan lebih lugas daripada kita berkata. Berkata bisa silat lidah, tapi apa yang kita perbuat itu yang orang lihat. Nah, terus jadi Al-Quran ini, nah di ayat lanjutan kata-kata selanjutnya itu, setelah orang kafir itu yang ngomong sengak tadi itu lanjutannya dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Nah kalau kita baca secara terjemahan doang, kok Allah nyesatin orang, Allah nyesatin manusia sih, kok gitu sih kayaknya, ya, gitu. Makanya ini kenapa kita tuh harus belajar Quran dengan komprehensif supaya kita ngerti banget maksudnya apa. Nggak mungkin Allah itu menyesatkan manusia, nggak mungkin. Jadi maksud di ayat ini apa? Maksudnya gini, apapun itu bisa dijadikan dua tombak, ibaratnya. Pisau bisa bermanfaat untuk memotong tanaman lagi, memotong sayur gitu ya, terus jadi makanan, pahala gitu kan. Tapi juga bisa untuk membunuh orang, itu kan alat. Nah, Al-Quran itu bisa jadi guidance, bisa jadi petunjuk buat kita, tapi bisa juga jadi malah misguidance kalau kita attitude salah gitu. Jadi misalnya gini, ada teman-teman yang kayak orang dia makin pelajarin Quran, makin belajar apa gitu Quran tuh dia malah makin benci gitu loh. Gue nggak percaya tuh sama Al-Quran, coba nih gue pelajarin ya, gue cari nih ya,
gue nggak percaya soalnya sama ayat ini nih gue liatin gini, nih gue cari nih tentang ini, dan dia makin gak suka gitu sama Islam, makin gak suka sama ayat-ayat Al-Quran. Karena di awal dia datang dengan attitude yang salah, dengan attitude yang tadi penuh keraguan, tidak yakin, nantangin, ngeremehin, gak mau mengiyakan. Ada ayat-ayat tertentu yang bikin dia tersinggung banget, jadi dia kayak gak mau banget. Enggak, ayat itu mah kayaknya salah deh. Hanya karena maksiatnya masih dia lakukan. Jadi udah attitude pertamanya tuh nggak mau nerima gitu, nggak mau nerima. Attitude-nya salah, sehingga jadi misguide, malah jadi tambah belok. Tapi orang yang di awal sudah yakin, percaya, ya walaupun aku belum bisa mengamalkan seutuhnya Al-Quran ini, tapi aku percaya. Muttaqin itu orang yang benar-benar yakin. Along the way, dia akan mencoba untuk mengamalkan karena dia percaya ini benar. Tapi kalau orang yang di awal sudah attitude-nya tuh nggak benar gitu ya, itu biasanya mereka lah yang menyesatkan diri mereka sendiri, maksudnya gitu. Bukan Allah menyesatkan mereka, tapi mereka menyesatkan diri mereka sendiri karena attitude-nya udah kayak gitu. Ibaratnya kalau guru terus anak muridnya kayak udah mah bengal gitu ya, ngebangkang ke guru apa, oh ya udah silakan kalian mau ngebangkang, nggak mau masuk kelas apa gitu, ya udah nggak apa-apa, dibiarkan, nanti pas ujian kagak lulus. Itu maksudnya dibiarkan sesat itu ya mereka yang menyesatkan diri mereka sendiri karena dengan attitude sikap yang seperti itu. Nah, terus di yang lanjutannya, dan perumpamaan itu juga banyak orang yang diberikan petunjuk, ya. Ini benar-benar depends atau bergantung pada lensa yang kita lihat. Kalau lensa kita negatif sama Al-Quran, negatif sama Islam, udah mah kayak nggak suka gitulah sama syariat, nggak suka lah gitu. Itu kan lensanya udah negatif kan, jadi netting, apa-apa netting. Semuanya serba salah gitu ya. Kalau misalnya punya apa ya teman apa yang kayak sensian gitu, kayaknya apapun yang kita lakukan sih kayak salah aja semua gitu. Karena lensa yang dia pakai untuk melihat kita tuh udah salah dari awal gitu, kayak udah serba negatif aja semuanya. Jadi apapun yang dia baca di Al-Quran, dia akan bawa ke tuh kan nih disuruh gini, nih jelek nih salah nih gitu. Jadi udah jadi menyesatkan. Kita harus benar-benar tahu lensa yang kita pakai, cara pandang yang kita pakai terhadap Al-Quran itu sebelum kita benar-benar belajar Al-Quran ini. Karena itu bergantung banget. Tuh. Nah, dan kata-kata di yang terakhir itu, wama yudillu bihi ilal fasiqin, fasik, ya. Jadi, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Nah, ini kata-kata di sini, wama yudillu, itu bahkan ada kata ma-nya. Itu kayak artinya tuh ya, gak ada satu orang pun, kayak gak ada satu pun, satu ahad, ya satu orang pun, at all, no one at all, bener-bener gak ada, gak mungkin ada satupun yang bisa sesat, yang bakalan sesat, kecuali mereka sendiri yang mau sesat, mereka sendiri yang menyesatkan diri mereka sendiri yang memilih untuk menjadi fasik, kecuali mereka yang terkorupsi hatinya. Fasik itu kan rusak. Kalau fasaku atau apa ya gitu ya, bahasa Arab itu artinya tuh kalau misalnya teman-teman tomat busuk, terus kan dari dalamnya itu sendiri busuk gitu ya, terus sudah ada air-airnya gitu. Nah, lama-lama makin busuk tuh kayak keluar, saking ada tekanan lah ya itu namanya. Jadi itu si air lendir apanya yang kebusukan yang ada di dalam tomatnya itu keluar gitu. Sampai kayak keluar gitu. Nah, itu fasik namanya. Maksudnya gini, orang yang udah terkorupsi hatinya, saking busuk hatinya tuh di dalam dirinya, astagfirullahaladzim, itu sampai tidak terbendung,
sampai keluar gitu, sampai kelihatan keluar, sampai orang tuh bisa ngeliat gitu, ih kok buruk kali gitu ya, apa namanya, karakter dia gitu, kok buruk kali kata-kata dia gitu. Itu karena dalamnya itu udah busuk sampai apa ya, sebusuk itu sampai keluar gitu, sampai kelihatan keluar. Tidak bisa terbendung lagi di dalam. Fasik itu kayak ya itu tadi, buruk atau busuknya itu ada di dalam sampai dia tuh keluar, dan itu membuat yang lainnya juga jadi busuk. Kalau misalnya kita punya apa namanya, tomat busuk tadi, terus di samping-sampingnya tomat yang segar, lama-lama yang segar itu jadi busuk juga, ketularan kan semuanya gitu, kena juga gitu. Nah itu kenapa fasik ini sangat-sangat, waduh, bahaya ya, karena bukan dianya saja yang busuk, tapi dia bisa membusukkan yang lainnya di lingkungannya dia bikin orang lain juga jadi buruk, dianya buruk, dan dia membuat lingkungan lainnya juga buruk, bahkan ngajakin ke keburukan. Nah itu, jadi sebenarnya di ayat ini tuh dibilang itu nggak mungkin ada satupun orang, nggak mungkin satupun orang itu nggak mungkin sesat, tidak ada yang sesat, tidak mungkin ada satu orang pun yang sesat, kecuali memang mereka yang mau menjadi sesat, kecuali mereka yang fasik, yang sangat busuknya kayak gitu. Nah, cuma ya tetap aja ya, fasik ini kalau orang Islam kan misalnya ya, istilah Islam tuh kayak pendosa dibilangnya gitu kan, orang-orang yang berdosa terus nanti dia jadi apa namanya, bikin yang lingkungannya juga jadi buruk bla 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 gitu. Tapi kadang-kadang kita juga jangan terlalu apa ya namanya, kayak ngejudge nge-label orang gitu. Sama aja kayak misalnya kufur atau kafir atau itu kan Fir'aun gitu. Ya zaman sekarang insya Allah sih ya, kayak nggak ada yang sebusuk Fir'aun juga kan gitu. Jadi jangan juga setiap pendosa atau apa, wah fasik nih gitu. Kita punya sepupu terus dia dosa apa, maksiat apa, wah kamu fasik nih, kamu emang nggak pernah bener, kamu bakal sesat terus gitu. Di ayat atau bakal orang gini. Jangan begitu. Enggak gitu ya. Jadi apa, fasik di sini itu sebenarnya yang udah high level. Ibaratnya maksiatnya, dosanya, kefasikannya itu udah high level banget lah. Ya ibaratnya kayak kalibernya Fir'aun dan kawan-kawan gitu. Jadi biar kita juga nggak terlalu melihat orang tuh wah negatif banget gitu, atau kayak di sini gitu, kayak di ayat ini. Nah, seperti apa sih orang-orang yang fasik itu? Contohnya yang kayak gimana? Itu insya Allah di ayat selanjutnya 27. Ini juga udah 5:30. Kayaknya pas dipasin emang di ayat 26 aja ya. Gitu teman-teman. Alhamdulillah, Afwan, kalau banyak kesalahan kata atau ada kekurangan aku juga, dan kesalahan teknis banyak tadi, semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi wasilah buat aku juga. Mohon dimudahkan untuk mempelajari Al-Quran dan istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah kalau teman-teman ada yang mau ditanyain sesuai topik ataupun di luar topik, boleh-boleh aja, santuy. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembalikan ke Nanas. Insya Allah, alhamdulillah teman-teman, itulah tadi ya, udah kita dengarkan bersama apa yang udah disampaikan oleh Kak Lila. Insya Allah banyak banget nih insight yang bisa kita dapetin. Nah, untuk teman-teman nih, masih ada waktu ya, beberapa menit. Boleh dari teman-teman kalau ada pertanyaan gitu, atau ada hal-hal yang mungkin kurang dipahami nih, atau butuh mau contoh lebih dong Kak gitu misal. Boleh ya, atau ada yang mau sharing atau mungkin diskusi, boleh banget, bisa langsung atau lewat kolom chat juga bisa. Silahkan. Adakah? Ya udah, jazakillah aja nih. Kalau dekat jam ini juga ya, jam maghrib. Iya betul. Masih ada sekitar berapa nih? 9 menit lah kurang lebih sebelum azan. Adakah yang ingin bertanya? Atau mungkin sedang mengetik?
sembari mengetik mungkin ya. Wah, banyak banget nih, Kak. Padahal maksudnya baru satu ayat. Baru sih maksudnya satu ayat gitu ya. Tapi Masya Allah insight-nya tuh kalau kita kaji lebih dalam, kita tadaburi lagi, itu ternyata banyak banget gitu yang manfaat yang bisa kita dapetin. Kemudian juga hal-hal baru gitu yang ternyata, oh maksudnya tuh kayak gini ya ternyata, kayak gitu. Itu ya, aku speechless banget sih. Adakah yang ingin bertanya, teman-teman? Adakah? Kalau tidak ada, Kak, aku sharing sedikit boleh, Kak? Oh iya iya silakan. Teman-teman kalau mau sharing juga bisa Ya, buat kok. teman-teman boleh loh. Sok Mau, Anas. gimana, Kak? Ya silahkan Anas. Tadi apa namanya? Banyak sih mungkin lebih ke flashback kali ya ke ayat-ayat sebelumnya. Tadi kan sempat disinggung tuh sama Kak Dila di tengah terkait tujuan gitu ya. Allah apa namanya bikin kata-kata lah gitu ya di dalam Al-Quran itu nggak hanya cuma nemplokin doang gitu, pasti ada maksud dan tujuannya gitu kan, kayak gitu. Nah, berbicara terkait tujuan, salah satu tujuan Al-Quran itu diturunkan itu adalah sebagai apa ya, kritik lah seperti itu. Tadi kan Kak Dila nyinggung juga tuh soal kaum-kaum Quraisy yang apa namanya nggak mau nerima nih Al-Quran datang gitu kan. Nah, akhirnya kan dibilangin, ya udah coba deh bikin yang semisal atau yang serupa sama Al-Quran, nggak mesti sama, mirip aja gitu kan. Ternyata mereka nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau ini ya karena sesuai keilmuan aku, tadi juga dibahas kan terkait Islam datang, kemudian Al-Quran datang, itu kan merubah segala aspek gitu ya. Nggak hanya beberapa doang gitu, tapi semuanya gitu, mau kehidupan individu, mau itu secara universal itu berubah semua gitu ya, memperbaiki lah istilahnya kayak gitu. Nah, di dalam Adabul Arabi gitu ya, dalam sastra Arab gitu ya, aku nyorotnya ke sastra ya karena keilmuan aku di situ, Insya jadi Allah. tadi cukup relate gitu ya Kak, karena masuk ke merubah segala aspek tadi. Nah, ternyata di aspek sastra sendiri itu ya, tadi juga Kak Lila nyinggung terkait orang-orang Quraisy tuh apa namanya, mengagung-agungkan gitu loh syair-syairnya mereka, puisi-puisinya mereka gitu kan, saking nggak maunya kayak nggak mau percaya gitu sama Al-Quran, padahal sebenarnya mereka itu terwow-wow gitu sama Al-Quran, takjub gitu sebenarnya mereka sama Al-Quran, kok ada ya gitu kan, kok bisa susunannya seperti ini, bagus ya dari segi apa namanya gaya bahasa dan lain sebagainya kayak gitu, cuman emang gengsi aja gitu mereka tuh nggak mau kayak gitu kan. Nah, kalau disorot dari segi sastra itu tuh kalau di puisi gitu ya, di syair itu, di syair Arab itu dibagi 3 masa gitu, ada masa jahiliyah, sodril Islam, sama masa modern gitu ya, yang sekarang-sekarang ini ya masuk masa modern. Nah, kalau dilihat secara karya sastra gitu ya, puisi-puisi orang jahiliyah dulu ya, orang-orang Quraisy dulu tuh keren-keren sebenarnya, bagus-bagus banget gitu kan, secara apa namanya pemilihan katanya, gaya bahasanya, retorikanya bagus sebenarnya gitu kan. Itu pada zaman jahiliyah nggak ada yang ngalahin dulu kan. Nah, kemudian tadi ya kalau berbicara terkait tujuan, Al-Quran itu salah satu tujuan yang Allah turunkan tuh untuk ngekritik orang-orang jahiliyah ini gitu, kayak reminder gitu loh, kayak nggak usah terlalu sombong lah gitu kan, apa namanya, kemampuan kalian tuh hanya sebatas kemampuan manusia gitu loh, ada nih yang lebih keren gitu kan, Al-Quran. Nah, ini Al-Quran itu turun, benar memang merubah semuanya gitu. Jadi ketika masuk kan perpindahan dari masa jahiliyah kemudian ke masa sodrul Islam ya, awal datangnya Islam itu semua karya-karya sastra itu masih dari puisi, kemudian dulu tuh Islam datang ada hitobah ya, kita dengar khutbah dan lain-lain gitu kan, kemudian ada risalah, surat gitu ya, kalau teman-teman mungkin ingat ya kalau baca sirahnya Rasul kan, Rasul sering ngirim surat kan ke beberapa pemuka agama. Nah, itu berkembang tuh di situ pada masa Islam. Nah, di situ ada aturannya, jadi syair-syair itu semua syair-syair jahiliyah itu diberantas lah gitu ibarat kata ya. Nah, kemudian diganti gitu, diganti ada rulesnya nih, rulesnya harus ngikutin Al-Quran gitu. Jadi tidak ada kebohongan-kebohongan dalam karya sastra itu seperti itu. Nah, kalau ada yang
melenceng, Rasul tuh langsung negur kayak gitu, langsung negur kayak ini tuh tidak sesuai dengan kaidah, misal kayak itu ya, maksudnya ada terjadi kebohongan kemudian dilebih-lebihkan kayak gitu kan, harus sesuai dengan realita lah pada masa itu ya. Kemudian itu juga berkembang di kritik sastra gitu kalau belajar ya, ada sastra kemudian dikritik. Nah, Rasul itu saking kerennya gitu ya teman-teman, tuh Masya Allah banget, Rasul itu bisa dibilang pada masa Sadrul Islam itu ya, pada masa sastra yang Sadrul Islam itu, Rasulullah itu adalah bisa dibilang tuh top one gitu, top one pengkritik handal lah bisa dibilang seperti itu. Jadi padahal kan tadi Kak Lila juga bilang ya, kok bisa ya disampaikan sama orang yang bahkan baca tulis saja nggak bisa. Tapi kerennya Rasulullah gitu, padahal puisi ya, syair-syairnya para sahabat dulu pada masa itu tuh belum pernah Rasulullah dengar gitu ya. Rasul nggak tahu, tiba-tiba mereka datang kemudian dibacain depannya Rasul, terus Rasul tuh tahu gitu salahnya di mana, kemudian seakan-akan Rasul tuh hafal gitu dari awal sampai akhir, padahal nggak ada bocorannya seperti itu. Jadi ya Masya Allah banget lah gitu kan, maksudnya Islam, Al-Quran itu luar biasa ya. Nggak apa-apa, itu justru bikin insight itu lebih banyak gitu. Kayak Masya Allah, aku aja baru tahu loh. Ya itu sedikit yang Masya Allah. Ya makasih Nana sudah sharing juga. Wah, Masya Allah ini emang. Ya kadang-kadang kalau kita reflect gitu ke diri kita, aduh mah udah kagak sastra juga nggak bisa gitu. Kan juga kurang mempelajari ya. Kayak merasa jauh banget gitu. Tapi ya itu proses insya Allah ya. Gimana kita juga bisa mengaplikasikan kehidupan kita. Masya Allah. Makasih Nana, semoga aja segala khair. Sama-sama Kak Jaki. Ya berarti sudah 17.32 nih di aku. Oh iya. Iya. Sejauh yang aku lihat tidak ada chat yang masuk, tidak ada. Insya Allah berarti udah pada ngerti semua. Iya. Atau Iya, sepertinya sudah pada paham gitu ya, karena mohon maaf ya segala keterbatasan aku juga ilmu dan segalanya, semoga jadi ya wasilah aja buat teman-teman juga, sama-sama kita belajar bareng. Ya. Ada lagi mungkin Kak yang ingin disampaikan? Atau sudah cukup? Insyaallah itu aja sih teman-teman, semoga apapun yang teman-teman juga sedang hadapi sekarang dimudahkan dan dilancarkan, bisa dikuatkan juga. Insya Allah dengan kita masih memegang teguh dan punya prinsip tadi ya, punya keyakinan yang itu tidak bisa digoyahkan, tidak ada keraguan antaranya itu, insya Allah prosesnya bisa berjalan gitu, dan bersama teman-teman juga di sini gitu, bersama komunitas berjamaah bareng-bareng. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, japri oke gitu ya ke teman-teman Selpo juga ya gitu. Kita sama-sama bareng-bareng supaya kita bisa berjamaah dalam memasuki jannah Allah. Insya Allah ya, bismillah. Nggak nyambung ya sama topiknya ya. Ya, amin ya rabbal alamin. Itulah tadi ya teman-teman tadabbur Quran kita ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Ya ternyata kita hanya sampai satu ayat nih gitu. Untuk ayat 27 dan seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan Journey with Quran selanjutnya gitu. Semoga apa yang tadi udah Kak Lila sampaikan kita mendapatkan manfaatnya gitu ya, mendapatkan insight baru, jadi kita lebih tahu lagi, kemudian menggugah juga diri kita ya, individunya kita untuk terus belajar gitu, untuk tetap haus dengan ilmu gitu, karena Al-Quran kalau hanya dibaca
ya semua orang juga bisa gitu kan. Cuman ada kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu mempelajari dan mentadaburinya gitu ya. Kita jadi jadilah orang yang ngutakin gitu, yang percaya gitu, jangan jadi yang wrong attitude tadi, seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman semuanya. Jazakumullah khair kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Jazakillah khair juga kepada Kak Lila yang sudah menyampaikan materi. Dari aku pribadi memohon maaf apabila ada salah kata atau salah-salah ucap ya selama memimpin jalannya agenda pada sore hari ini. Marilah sama-sama kita tutup Journey with Quran kita pada sore hari ini dengan sama-sama baca hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair semuanya. Supaya kamu bisa mendengar pembicaraan kami. Maulaya sholli wa sallim